Untuk acara hari ini kita akan membahas mengenai hubungan antara emosi dan kesehatan dalam filosofi Tiongkok yang akan dibahas oleh Pak Anggi Puong. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung ya dengan Pak Anggip. Silakan Pak Anggip. Oke, saya akan mulai dengan topik hubungan antara emosi dan kesehatan dalam filosofi Tiongkok. Jadi, menurut naskah buku kesehatan Tiongkok yaitu Fakti Neijing ya, atau buku Kaisar Kuning, itu mengatakan bahwa tubuh manusia itu ada dua energi, adalah energi yin dan yang. Ya, di mana energi ini tuh saling bertentangan, tapi dia di dalam satu, ya. Dan mereka mengklarifikasi menjadi 5 jenis, 5 elemen, ya, untuk mengklarifikasi sebegitu banyak jenisnya. Nah, untuk yin dan yang, mereka itu menggambarkannya simbolnya seperti ini, di mana yang putih ini itu ada titik hitamnya dari yinnya, dan juga yang yin juga yang hitam ada yang putihnya. Inilah yang namanya harmoni dan keseimbangan. Jadi menurut kebudayaan Tiongkok itu bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini tuh kita perlu keseimbangan, termasuk untuk menjaga kesehatan kita di dalam masa pandemi saat ini. Oke, dan mereka itu mengklarifikasikan menjadi 5 jenis, ya, dan mereka mengklarifikasikan dengan tanah kayu, ya, terus ada air, rotan, ada api, dan hubungan kelima ini itu adalah saling menghubungannya kondusif dan juga saling hubungannya menguasai. Jadi misalnya air dengan api, itu saling bertentangan, ya. Tetapi air dengan kayu itu kondusif hubungannya. Jadi di mana kayu itu bisa bertumbuh terus karena adanya air. Nah, inilah teori 5 elemen energi yang dipakai di Tiongkok ini itu, ya, untuk semua aspek, ya, untuk semua aspek, dari karakter, dari hubungan orang, dari kesehatan, dari tempat tinggal, ya, itu semua mengambil aspek dari sini. Ya, itu yang di sekarang sampai hari ini. Jadi menurut naskah medis Tiongkok kuno ya yang sangat populer yaitu Fakti Neijing ya, bahwa keseimbangan yin dan yang atau kesehatan tubuh itu dapat terganggu ya apabila satu perubahan cuaca, ya, 2 emosi yang tidak terkendali, ya, dan emosi itu dibagi lagi menjadi 5, kemarahan, kegembiraan, kekhawatiran, kesedihan, dan ketakutan, ya. Terus juga dari pola makan, ya, dan juga tata letak rumah, ya. Nah, jadi inilah yang bisa mempengaruhi, ya, yang paling bisa mempengaruhi keseimbangan tubuh kita, di mana yin dan yangnya dia tidak seimbang, bisa yangnya kebanyakan, bisa yinnya yang kebanyakan, ya. Dari keempat ini yang paling susah untuk dikendalikan adalah emosi, ya, emosi. Kenapa? Ya. Kalau perubahan cuaca, mungkin misalnya musim hujan, kita masih bisa mengendalikan, oh ini musim hujan nih, jadi saya keluar pakai jas, ya.
Kalau panas saya pakai bajunya fit. Pola makan juga kita tahu kita harus makannya apa dan bisa diatur, termasuk kalau di rumah. Ya. Tetapi kalau emosi ini Anda tidak bisa menguasai, mengendalikan, sehingga ketiga ini perubahan cuaca, pola makan, tata letak rumah pun akan terganggu. Misalnya, saya lagi marah nih, habis mungkin ada perselisihan, saya jadi emosi, saya marah, saya tidak terkendali, hujan juga saya keluar gitu, hujan-hujanan, atau makan saya sembarang makan, asal makan aja, udah nggak dinikmati makan, ya. Nah jadi inilah yang membuat kita menjadi keseimbangan tubuh kita yin dan yang-nya itu terganggu. Ya. Pada saat terganggu, ya kita menjadi daya imun kita turun. Ya. Tapi karena emosi ini itu kita sulit untuk mengendalikan, ya. Misalnya saya sekarang lagi khawatir terus beberapa jam. Saya nggak bisa gitu. Kayak ada knob on off, sama saya di offin nih, khawatirnya truk sama saya dimatiin. Udah aja nggak khawatir lagi. Itu nggak bisa. Ya, kita butuh waktu, ya butuh penyesuaian sampai waktunya habis. Ya, nah itulah yang sulit sekali untuk dikendalikan, tetapi juga masih bisa dikendalikan. Manusia nih, ciptaan Tuhan ini, sebetulnya setiap kali ada perubahan di dalam badan kita ini, pada saat kesehatan tubuh kita atau keseimbangan kita itu tidak seimbang, ya, sebetulnya kita itu udah dikasih warning, dikasih alarm, ya. Cuman alarmnya minor, kecil sekali. Kadang-kadang orang itu tidak dianggap itu. Sedangkan menurut naskah medis Tiongkok ini itu penyakit itu dimulai dari yang minor itu. Ya. Nah, jadi kalau pada saat badan kita dikasih tahu, loh kok nggak enak nih hari ini saya, dibutuhkan istirahat, dibutuhkanlah pola makan, ya, dibutuhkanlah istirahat, seperti itu, ya. Nah, jadi di sini itu sangat penting untuk urusan emosi, ya. Oke, next. Nah, menurut naskah ini, Huang Tin Neijing ini, ya, kalau Anda marah, ya, itu dapat melemahkan liver. Jadi misalnya Anda marah terus, nah, liver Anda itu akan terganggu. Ya. Terus kalau sedih, ya, itu dapat melemahkan paru-paru. Ya. Sedih, nangis, keluar air mata, ya, keluar lendir apa, nah itu dari paru-paru, melemahkan paru-paru. Orang khawatir, ya, itu dapat melemahkan lambung, ya, khawatir terus, ya. Terus kalau orang gembira sekali ini, ya, itu bisa melemahkan jantung dan otak. Dan kalau orang selalu takut, ya, itu bisa melemahkan ginjal. Ya. Nah, inilah 5 emosi inilah yang melemahkan organ tubuh kita. Ya. Nah, disinilah perlunya kita bisa mengendalikan emosi ini. Ya. Nah, jadi karena ini terganggu, sehingga keseimbangan yin dan yang kita itu pun terganggu. Nah, pada saat terganggu, kita akan dikasih warning, kita akan dikasih tahu
dari perbedaan badan kita. Ya, itu cuma orang ini kadang-kadang selalu menganggap remeh urusan-urusan minor ini. Ya, itulah sebabnya makanya kita harus bisa mengendalikan emosi. Jadi kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi, inilah organ-organ inilah yang akan rusak. Ya, bukan rusak, melemahkan lah. Ya, jadi makin hari makin lemah, makin hari makin lemah. Jadi terlalu senang juga salah ya Pak Anggib ya? Iya, betul. Makanya banyak orang yang lagi nyanyi meninggal. Oh iya Atau iya. orang lagi olahraga senang, happy, meninggal. Ya, Ya. ya. Jadi di China itu ada yang namanya sungguhnya si Kuopen ya. Jadi maksudnya gini, berlebihan. Kalau kita marahnya berlebihan, sedihnya berlebihan, khawatir, terus tiap hari khawatir, setiap hari senang, setiap hari gitu. Nah, organ-organ inilah yang akan terganggu. Ya. Nah, pada saat satu organ terganggu, nah dia akan mengganggu lagi organ lain. Itulah kira-kira yang mereka nulis ya, dan mereka sudah riset. Gitu. Nah, berarti kan kita harus belajar untuk mengendalikan emosi ini. Tapi tidak semudah apa yang orang ngomong. Ya, bersenyumlah tiap hari, gitu kan? Tidak semudah apa. Karena orang ini setiap detik itu dipengaruhi oleh di sekeliling kita yang mempengaruhi kita, yang membuat kita untuk membuat decision yang mana reaksinya itu ada yang marah, ada yang sedih, ada yang khawatir, ada yang senang, ada yang takut. Itulah yang terjadi. Ya. Jadi semua itu karena lingkungan di luar. Ya. Makanya kalau orang di China, ya, kalau untuk memperbaiki semua, itu mereka itu memperbaikinya itu sendiri, merubah sendiri. Orang lain itu nggak bisa merubah apa-apa. Ya, you sekarang sakit, ya, you ke dokter. Dokter itu hanya membantu sebagian saja. Sebetulnya yang tahu you sakit itu you sendiri, dan you juga yang tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Tetapi pada saat emosi tidak bisa terkendali, ya, yang tadinya kita mau memperbaiki, karena emosinya nggak terkendali, jadi kita nggak bisa lagi untuk memperbaiki diri sendiri. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kehebatan seseorang itu bagaimana menghadapi sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, apalagi kejadian itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Dan kelima faktor ini, marah, sedih, khawatir, senang, takut, itu karena keinginan. Karena keinginan kita. Nah, yang paling banyak kuras energi adalah menginginkan semua di sekeliling kita seperti kita. Seperti kita. Kalau bisa nggak ngomong juga orang seperti kita gitu. Ya, sedangkan di sekeliling kita termasuk orang dan apa segala itu tergantung dari 5 elemen. Misalnya saya sekarang unsurnya api. Saya ketemu orang air. Belum kenal, belum ketemu juga, baru ketemu sekilas saja, saya udah nggak seneng gitu. Sering kita ketemu seperti ini. Jadi aja kita kesel, atau kita lagi ngomong-ngomong sebagian langsung diputusin. Tapi ada juga kalau saya ngomong mereka dengar, atau orang lain yang ngomong kita dengar. Nah, jadi kesehebatan
Pak, itu orang bisa mengendalikan semua yang terjadi di sekeliling kita setiap detik, setiap menit, setiap jam. Dan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau sesuai nggak ada masalah. Yang tidak sesuai, dan dia terus berubah-ubah. Makanya kita, itulah yang membuat keseimbangan badan kita, yin dan yang itu berubah. Jadi nggak seimbang. Terjadilah sakit. Jadi karena kita susah, tidak terkendali, ya, keseimbangan kita ini itu terganggu. Kalau dengan ilmu sekarang itu, sel-sel di dalam organ tubuh pun akan terganggu. Dan saat terganggu, ya, kita jadi sakit. Nah, jadi sakit ini itu bukan ditentuin oleh orang lain, nggak ada. Sakit itu ditentukan oleh diri sendiri. Bagaimana you menghadapi semua kejadian yang ada di sekeliling kita, ya, dan you bisa dengan tenang menghadapinya. Nah, you berarti seimbang, jadi bisa terkendali, sehingga keseimbangan kita bagus. Jadi orang sakit, ya, itu bukan karena orang lain, ya, karena lingkungan. Tetapi sebetulnya kita kalau belajar ya untuk mengendalikan diri kita, ya, kita akan terganggunya dikit, tapi itu bukan gampang. Saya udah belajar puluhan tahun, ya, belajar ini untuk bisa dengan situasi apapun saya tenang aja gitu. Ya. Nah, itulah yang membuat badan kita, daya tahan tubuh kita jadi stabil. Bagaimana ini cara mengendalikannya? Nah, dia bukan tidak ada. Ya. Nah, saya pun selama saya orangnya senang baca buku, tetapi apa yang mereka tulis, saya itu praktekkan dulu. Setelah saya praktekkan, saya baru berani ngomong ke orang lain. Ya, nah, gimana nih caranya kita mengendalikan emosi? Oke, jadi di China itu ada satu kata yang mereka katakan itu, kalau Mandarinnya itu "cing", yaitu diam. Kalau Anda menemukan sesuatu yang membuat Anda tidak senang, atau menjadi khawatir, atau menjadi apa-apa, Anda diam sebentar. Jadi kalau orang ngomong, bikin you nggak enak, you diam sebentar, you jangan langsung reaktif. Untuk apa diam? Kita nunggu diam. Untuk kita mengolah apa tujuan mereka. Ya, nah, apalagi dalam berkomunikasi. Ya, ada orang yang bicara, langsung kita reaktif karena elemennya bertentangan. Ya, coba balik ke yang 5 elemen itu. Nah, ini ya. Oke. Misalnya saya orang tanah. Saya unsurnya tanah. Kalau Anda ingin tahu unsurnya apa, you bisa chat ke Ibu Fianska ya. Nanti dia dicariin. Misalnya saya termasuk energi tanah, ya. Nah, kalau saya ketemu kayu, kan kayu itu seperti pohon. Saya itu tanah. Pohon itu makin hari makin besar. Ya, menekan saya itu pasti nggak enak. Ya, saya itu pasti nggak enak. Dari mana nggak enaknya? Jadi pada saat kita ketemu satu orang, ya, terus kita merasa nggak enak gitu, itu berarti bertentangan dengan kita. Ya. Tetapi kalau saya ketemu orang api, ya,
tapi itu menghasilkan tanah, ya, nah gitu. Misalnya ini kebetulan aja ya, saya sebetulnya ketemu Ibu Bianca itu mungkin ada 1 bulan nggak, Bianca? Belum 1 bulan ya. Terus saya dikenalin oleh salah satu teman saya, terus saya menceritakan bahwa saya ingin seperti ini, ya. Terus saya lihat dia punya unsur elemen apa, ternyata api, dan memang benar apa yang saya mau itu udah dibikinin dan saya senang sekali gitu. Ya, saya nggak usah banyak mikir, saya cuma kasih tahu keinginan saya seperti ini, dan Ibu Bianca dia bisa udah dibikin PowerPoint dan ini semua dia yang arrange gitu. Ya, nah itu contohnya kebetulan ya. Nah, itulah jadi apa yang dikatakan keseimbangan dan tidak keseimbangan. Nah, jadi di dalam filosofi Tiongkok ini itu, ya, yang paling penting adalah sehebat apakah kita bisa menghadapi segala sesuatu kejadian yang kita tidak inginkan. Untuk apa kita diam, ya? Nah, untuk ada jeda kita untuk berpikir maksud dan tujuan dari pihak sana, ya. Tapi nggak gampang, ya. Tapi kalau you belajar sedikit, you akan bisa. Kita itu harus banyak belajar, ya, untuk diri sendiri, ya. Jadi semua untuk merubah diri sendiri itu sendiri, ya. Jadi nggak bisa orang lain. Jadi diri sendiri harus melatih diri. Saya gimana cara melatihnya? Ya. Hari ini terjadi beberapa kejadian, ya, yang membuat saya tidak senang. Ya. Ada yang saya nggak kekontrol dan saya emosi. Ada yang saya kekontrol. Nah, saya analisa sendiri tiap malam. Kejadian-kejadian yang di satu hari itu, saya analisa diri sendiri. Oh, yang ini saya nggak bisa ngendaliin marah. Ya. Nah, dan kejadian ini itu, waktu saya mandi, saya analisa, ternyata salahnya itu biasanya di diri sendiri. Orang enggak, lain kok. Tetapi kalau kita lihat, ya, jadi yang kita ini itu dari diri sendiri, biasanya waktunya nggak tepat waktu kita ngomong, atau kita ngomong dengan orang yang salah, yang cocok, ya. Nah, jadi misalnya gini dah, kita ngomong orang yang paling dekat lah dengan saya. Misalnya pasangan saya gitu. Suatu hari kita lagi ngobrol enak-enak, dari happy semua sampai jadi akhirnya berantem. Apa itu? Ya, ada orang waktu, ya, waktunya nggak tepat. Jadi kalau you ingin ngetes nih ya, membahas sesuatu dengan pasangan Anda dengan waktu yang berbeda, hasilnya pun berbeda. Pada saat you bisa mengendalikan diri, ya, nah you tahu bahwa oh sekarang saya jangan ngomong urusan ini nih, ya. Kalau saya nanti ngomong urusan ini, itu nanti apa akan nggak tahu akibatnya, ya. Nah dari sanalah saya belajar, ya, belajar untuk apa mengatasi. Dan itu butuh waktu ya, nggak gampang. Ya, nah itulah Kontemplasi ya Pak Anggip ya. Ya, Karena kontemplasi. itu namanya kontemplasi. Nah, terus kalau Ya. kalau meditasi itu belajar cing nggak, belajar diem nggak? Ya, belajar diam. Ya, karena yang paling susah dikontrol adalah keinginan. Ya, keinginan yang terus timbul
timbul lagi. Ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, karena kita tidak bisa mengendalikan, makanya orang-orang di China kuno dulu itu, mereka itu meriset makan apa nih supaya suatu saat kita, misalnya kita marah, liver kita terganggu, ya mereka riset herbal apa nih untuk liver, ya. Nah, itulah yang makanya sebegitu banyak sekali ya makanan-makanan herbal ini ya yang dari Tiongkok itu yang digunakan untuk bermacam-macam organ. Misalnya organ ginjal saya lemah, nah herbalnya ini ya. Misalnya saya livernya lemah, saya makan herbalnya ini ya. Terus saya misalnya paru-paru ya lemah ya, bisa makan. Nah itu yang mereka riset terus herbal ini ya. Nah, dengan kemajuan teknologi ya, ya, sekarang itu sudah berkembangnya beberapa superfood yang bisa membantu lebih cepat. Nanti mungkin Pak Tio akan memperkenalkannya ya. Ini ya. Nah, jadi dalam hal ini itu yang paling penting untuk menjaga imunitas tubuh ya, itu adalah pengendalian emosi. Ya, pengendalian emosi. Itu yang paling penting. Terima kasih Pak Anggip, terima kasih. Selamat malam Ibu dan Bapak semuanya. Penjelasan dari Pak Anggip ini masuk akal semua dan memang itu terjadi, dan kita dalam keseharian ini kan selalu penuh dengan emosi ya, selalu emosi itu kan energy and motion, artinya selalu bergerak. Energi kita selalu bergerak, kalau enggak kecewa, kalau enggak marah, nanti kalau enggak senang, selalu mengayun di situ. Nah, emosi ini juga mempengaruhi banyak hormon ternyata kan gitu ya. Nah, akhirnya membuat kita melemah ya, karena tidak seimbang membuat kita melemah gitu. Kita di timur sama barat itu agak beda. Kalau barat mengobati gejala ya, kalau timur itu lebih banyak jamu-jamuan, herbal-herbalan untuk menguatkannya. Nah, untuk menguatkan organ tadi ya. Nah, itu filosofi timur. Jadi pengobatan di timur itu kadang nggak bisa cespleng, tapi cukup lama karena yang dikuatkan organnya. Organ yang melemah itu yang membuat tidak seimbang. Nah, kalau di timur kan nggak hanya herbal saja. Kalau di Indonesia ya jamu gitu. Kalau di Tiongkok ya kadang-kadang cangkang kecoa juga dipakai. Kemudian tokek segala macam juga dipakai ya, dicak. KFC ini di Indonesia dia baru masuk dua produk gitu ya. Tapi produk ini pas sekali karena memang mereka survei dulu sebelum masuk. Saya bicara bahwa produk yang pertama adalah namanya usukushi. Usukushi dalam bahasa Jepangnya itu adalah cantik. Sebenarnya produk ini dikhususkan untuk membersihkan usus dan sebagainya ya, membersihkan usus supaya ususnya bersih, kemudian kulit kita juga bersinar gitu ya. Nah, produk ini isinya adalah dari sperma salmon jantan, dari salmon DNA ya. Sperma salmon jantan. Nah, yang hebat lagi, hanya saja di Indonesia ini belum dikenal gitu ya. Yang hebat lagi, ini adalah semacam kita ngomong semacam suplemen, tapi bukan suplemen biasa karena sudah kecilnya tingkat nano gitu ya, sudah dibikin tingkat nano. Nah, suplemen ini, makanan kesehatan ini ada patennya, jadi dia patenkan gitu loh. Jadi kita kalau tahu, kita yang tahunya paten itu adalah obat. Nah, kalau sekarang itu adalah makanan kesehatan tapi ada patennya. Nah, paten ini kan kayak semacam obat
ya, semacam obat. Nah, ini yang hebat. Jadi kalau paten ini berarti ini memang di 100 orang, contohnya gini, paracetamol, kita bicara paracetamol. Indonesia belum bisa bikin paracetamol. Ini lagi diusahakan sama Pak Menteri BUMN kan, untuk diperintahkan supaya Indonesia bisa bikin paracetamol. Paten paracetamol itu patennya adalah meredakan rasa nyeri. Jadi kalau 100 orang minum paracetamol, 100 orang ada nyeri pasti reda gitu. Nah, paten ini sudah di atas uji klinis. Jadi setelah uji klinis baru paten diberikan oleh negara. Nah, paten ini ada di 3 negara, ada di Jepang, ada di Korea, ada di China. Nah, Otsukushi ini paten nomor 1-nya adalah anti-tumor agent. Jadi anti-tumor. Kok bisa anti-tumor? Seperti apa? Kemudian yang paten keduanya, ini ada nomor patennya, bisa dicari di Google. Nah, yang kedua, paten kedua adalah mengaktifkan imun. Yang ketiga adalah agen terapi untuk hepatitis C. Orang yang hepatitis C ini bisa diterapi pakai ini. Gitu. Jadi Otsukushi ini mengaktifkan, menutrisi sel imun kita. Sel imun kita. Kita punya sel imun namanya natural killer cell, sel pembunuh alami. Jadi Otsukushi ini ketika kita konsumsi, karena sifatnya nano, dia sudah nggak perlu diolah lagi oleh tubuh. Langsung dia bisa kerja. Nah, kerja untuk mengaktifkan sel namanya pembunuh alami. Nah, sel pembunuh alami di dalam diri kita lah yang pinter tadi, karena nggak seimbang, gitu kan. Jadi kita nggak aktif. Nah, ketika dipersenjatai, sel pembunuh alami di dalam diri kita dipersenjatai, dia akan kuat melawan bakteri, virus, termasuk tumor. Mengaktifkan sel imun, ya. Nah, kemudian sel imun ini melawan bakteri, virus, dan tumor, gitu. Ceritanya seperti itu kalau namanya Otsukushi ini. Produk-produk ini dijamin karena dibikin di Jepang, kita masih import, bebas antibiotik, tidak ada pestisida, tidak ada logam berat, tidak ada kimia berbahaya, tidak ada hormon, tidak ada radiasi nuklir, dan sertifikasi halal. Isi daripada Otsukushi ini macam-macam. Bahannya ada Bifidobacteri sama lactic acid bacteria. Itu adalah bakteri baik yang untuk membersihkan usus. Nah, sel imun kita tadi yang berat-berat, yang natural killer cell itu ada di usus sama di paru-paru, 80%-nya gitu ya. Jadi ketika usus kita ini dibersihkan, ini sel imun kita jadi aktif, dan itu sudah terbukti pada riset-riset yang lain bahwa bakteri probiotik, keseimbangan bakteri baik di dalam usus kita itu banyak mempengaruhi, termasuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan otak seperti demensia, kemudian Alzheimer, dan sebagainya. Gitu. Ini hebatnya seperti itu. Jadi satu saset Otsukushi itu seperti setara kita minum 1000 botol Yakult. Ini berupa saset, berupa serbuk, ya, berupa serbuk dicampur pakai air, diminumkan, nanti kan keseimbangan bakteri baiknya masuk di sini, nanti beresin. Nah, ketika kita konsumsi Otsukushi itu kita itu lebih banyak gitu. Jadi ini memang nguras, bersihin dulu. Kemudian ada lagi Takara kombu fukoidan. Bahan di sini itu ada Takara kombu fukoidan. Takara kombu fukoidan itu ganggang laut coklat, dan itu makanan wajib para penderita kanker kalau di Jepang. Nah, kalau itu dijual terpisah aja cukup mahal gitu ya. Nah, satu box Otsukushi itu isinya 28 saset. Dan isinya 28 saset. Harganya 1.650.000. Seperti itu. Ya, dan ternyata uji klinis ini menyatakan ini untuk mereka yang jerawatan cepat sekali keringnya dan sebagainya. Untuk flek-flek, pori-pori, kulit lebam itu sudah ada uji klinisnya.
ya, terbukti. Jadi ini ada uji klinis karena dia pabrik farmasi. Pabrik farmasi jadi selalu pakai uji klinis sampai terbit paten. Nah, paten itu dikeluarkan oleh negara. Jadi untuk apa? Ya untuk usus, untuk kulit, sama untuk hati. Untuk hati. Ini Utsukushi. Jadi nih Pak Tio, obat yang suplemen yang tadi itu bisa buat kecantikan ya rupanya. Oh bisa, betul, Bisa. betul banget. Biasanya ibu-ibu tertarik kan ya biar nggak perlu skincare yang berlebih, mungkin bisa jadi Itu glowing. Jadi nah ini ya, jadi produk AFC masuk Indonesia baru 3 gitu. 1 tadi Utsukushi, 2 Subarashi, ketiga nanti Sensei Suru itu serum. Ya baru 3. Sedangkan produk AFC untuk dunia itu ada 4.000, tapi yang masuk Indonesia itu belum semuanya. Nah, di AFC secara brand di Singapura itu 10 tahun berturut-turut menjadi brand terbaik gitu. Di Singapura. Nah, di Indonesia ini baru masuk 2018. Mereka benar-benar survei, riset dulu gitu ya. Nah, kemudian ini namanya SOP Subarashi. SOP ini apa? Salmon Ovary Peptide. Peptida dari selaput telur salmon. Jadi kayak plasentanya gitu. Tapi kalau plasenta itu kan mamalia. Kalau ini marin plasenta, sebenarnya bukan plasenta karena dia cuma selaput salmon aja. Jadi kalau telur itu kan ada selaputnya. Kita makan telur juga ada selaputnya. Nah di situ. Jadi ini yang pertama bahwa ini satu terobosan. Ini yang kita sebut namanya nutraceutical. Jadi ke depan itu bukan obat lagi, tapi nutrisi yang menghasilkan, yang mengandung bahan-bahan yang bisa membantu untuk penyembuhan. Itu penting. Jadi tubuh kita yang dinutrisi, bukan tubuh kita yang diobati, gitu loh. Nah, bedanya seperti itu. Tapi ini nutrisi, tapi cespleng juga kan gitu ya. Nah, contohnya SOP Subarashi ini. Salmon Ovary Peptide Subarashi. Ini juga ada patennya. Patennya apa? Regenerasi sel. Ini paten loh. Jadi 100 orang minum ini, 100 orang pasti terjadi regenerasi. Nah, ketika saya ditawarin produk ini, saya langsung mikir ini dibutuhkan usia 40 ke atas. Karena usia 40 ke atas, kita makin menua. Makannya makin sembarangan. Nah, karena makin sembarangan, banyak sel-sel yang tidak aktif, lebih banyak mati daripada tumbuh lagi, gitu. Nah, ini adalah salah satu jawaban. 1, regenerasi sel. Ya, patennya adalah regenerasi sel. Jadi sel kita pasti diregenerasi. Yang diregenerasi yang mana? Jadi Subarashi ini menutrisi stem sel kita. Nah, stem sel kita yang membelah menjadi sel yang rusak. Misalnya sel pankreas tadi dalam orang yang diabetes rusak. Nah, Subarashi ini menutrisi stem sel tahu, stem sel kita cerdas, tubuh kita ini cerdas sekali memang. Nah, jadi kita nggak usah atur. Nanti stem sel tahu sendiri, oh yang rusak di sini, sisi sini, dia akan tembel dulu, dia akan membelah stem sel ini, sel induk yang belum jadi sel apapun, belum jadi sel tulang, belum jadi sel mata, belum jadi sel kulit, gitu ya. Dia bisa jadi 220 sel. Jadi stem sel ini kalau kita main kartu itu sel apa joker. Joker ini bisa jadi Jack, bisa jadi Axe gitu, bisa jadi King gitu ya. Nah, ini sel joker. Nah, stem sel ini membelah 2, satu jadi stem sel lagi untuk cadangan, satu lagi jadi sel yang rusak. Gimana? Misalnya, orang diabetes ya pankreasnya rusak, dia akan nempel di situ. Nah, jadi ketika tubuh kita dipakai di spare part yang rusak ini, tubuh kita ini kan kayak mobil ya. Spare partnya rusak, di sini ganti spare part baru ya jalan lagi gitu loh. Ini regenerasi sel. Yang kedua, memperbaiki pembuluh darah. Kualitas pembuluh darah yang kaku, stiff ini jadi lentur lagi. Yang ketiga, anti-hipertensi agent. Jadi anti-hipertensi dari 3 peptida ini kan. Peptida. Nah, ini ada sarden peptide. Tadinya SOP itu SOP 100, cuman 1 peptida. Peptida itu rangkaian asam amino. Peptida itu. Nah, SOP 100 di-upgrade karena pabrik farmasi dia lihat SOP 100 kurang nendang, kasih Subarashi. Ya. 3 peptida.
Satu dari salmon, satu dari sarden peptide. Sarden itu ikan sarden, ikan salem diambil ototnya gitu. Ya, yang ketiga dari fruit flow. Fruit flow itu selaput kulit biji tomat. Selaput kulit biji tomat. Nah, itu fruit flow untuk apa? Fruit flow untuk ini, anti penggumpalan darah. Nah, ini dua produk ini pas juga sekarang di COVID ini, karena masa pandemi ini. Yang masalah kan adalah juga salah satunya D-dimer. D-dimer. Kemarin saya dapat kabar ada tim yang kasih info bahwa ada orang yang setelah dinyatakan negatif, D-dimernya, kekentalan darahnya itu 9.300. 9.300. Skalanya yang umum berapa? Di bawah 500. Gila nggak? Kita sering dengar bahwa sudah dinyatakan negatif, tapi tahu-tahu meninggal. Karena apa? Ini blood clotting. Jadi penggumpalan darah. Nah, minum Subarasi, selama 6 hari turun jadi 1.600. Selama 6 hari, langsung 1.600. Dokternya sampai bingung. Ini mukjizat katanya. Kamu minum apa? Oh, minum ini. Oh, udah itu cocok. Lanjutin aja katanya. Seperti itu. Ya. Nah, bahan-bahannya kayak gini nih, marin placenta tadi, dari selaput telur salmon, dari ototnya ikan sarden, kemudian dari selaput biji kulit tomat. Plus yang lain-lain, ada asam amino, ada kolagen ikan, ada glutathione. Glutathione ini anti radang. Anti radang ini the mother of antioksidan. Nah, jadi kalau kita kondisi COVID sekarang itu, yang masalah itu adalah sitokin storm, badai sitokin, sama D-dimer tadi. Nah, ini dua produk ini cocok. Yang satu ini untuk mengatasi D-dimernya, kemudian meregenerasi sel-sel otot paru yang rusak akibat dimakan virus, gitu. Jadi ketika dapat paru-paru, bidangnya akan gede sekali. Itu kayak manusia dapat Amerika, gitu, dapat benua Amerika, gede sekali. Jadi dia beranak pinak cepat sekali dalam 24 jam itu dia mereplikasi diri gitu. Nah, bidangnya karena terlalu besar paru-paru itu ketika dimakanin ya gompel-gompel gitu, gompel-gompel. Nah, ketika tubuh kita imun selnya belum aktif, dia nggak kerasa. Tapi ketika dia tahu, dia kerasa bahwa loh kok sudah kok musuhnya sudah banyak, tentara musuh sudah banyak. Nah, dia mengerahkan semua imun sistem, memerintahkan semua sel imun sistem untuk melawan habis-habisan. Nah, perangnya adalah di paru-paru. Nah, ketika paru-paru itu organ paru itu terdiri dari jaringan, semua jaringan, otot-otot gitu. Nah, kalau dipakai untuk perang, jadinya harusnya ngangkut oksigen, jadi perang karena imun sama kalau kulit kita ini kayak terbelah, kayak kegores gitu ya, itu kan kayak ada cairan beningnya yang anti infeksi itu ya. Nah, coba bayangin, ketika itu di paru-paru infeksinya, jadi cairan banyak dahak dan segala macam ada di situ. Nah, paru-paru, otot dan jaringan paru-paru ini harusnya ngangkut oksigen, jadi dipenuhi sama cairan itu yang membuat mendadak gagal nafas, yang disebut badai sitokin. Itu problemnya gitu. Nah, ini kandungan salmon ovari peptide 150% ya. Ini nano size 600 Dalton ya, 600 Dalton. Jadi nano size, ini sudah nano size, jadi tingkat paling kecil, sekecil virus. Jadi langsung diberesin, langsung kerja. Jadi nutrisi ini langsung kerja, gitu. Ceritanya langsung kerja. Kalau kita makan protein, makanya kalau sakit orang dulu kan ngomongnya makan yang banyak. Lah masalahnya kalau kita kena virus flu ini, kan nggak enak ya. Buat makan nggak enak, lidahnya putih, gitu ya. Buat makan nggak enak, nggak bisa makan kita. Justru nggak bisa makan, lemah. Lah gimana caranya? Masukin ini. Nah, ketika masukin ini, dia langsung kerja, nggak usah dicerna lagi, nggak perlu dipecah lagi sama enzim, langsung kerja dia gitu. Jadi ini tinggal buka saset,
dia berupa serbuk, langsung tuangin mulut di mulut, langsung di bawah lidah, taruh bawah lidah gitu. Nah, nanti dia langsung masuk ke peredaran darah, disebarkan. Ini luar biasa. Nah, jadi apa yang diberesin di sini ya banyak. Jantung, memperlancar sirkulasi darah, pembuluh darah diberesin, anti hipertensi, mencegah pembekuan darah ini. Ya, pankreas dan sebagainya. Jadi testimoni di sini ya banyak. Nah, karena regenerasi sel, ini rambut juga termasuk nih. Jadi mereka yang botak pun asal akar rambutnya masih ada, ini dengan terapi pakai ini bisa tumbuh lagi loh, hitam lagi, umur 86. Dari teman kita minum ini 86, rambutnya tumbuh. Berarti kan regenerasi sel terjadi gitu ya. Gitu, seperti itu Pak. Nah ini regenerasi sel, kemudian memperbaiki pembuluh darah, ya, kemudian anti hipertensi, ya, anti hipertensi, sama mencegah pembekuan ini, penggumpalan trombosit ini. Nah, ketika radang, trombosit kita makin memang serta-merta banyak gitu. Karena trombosit banyak, kan dibutuhkan trombosit untuk melawan itu, gitu ya. Untuk melawan trombosit dan leukosit itu untuk melawan virus tadi. Jadi mendadak memang ketika radang, jadi penggumpalan darah itu terjadi ketika radang pertama. Sudah dari radang pertama ada demam, nah itu sudah terjadi penggumpalan. Jadi bukan karena sudah negatif terus menggumpal, tidak, tapi dari awal gitu loh. Jadi darah kita dibanyakin trombositnya, nempel gitu. Ini problem, ini juga problem. Seperti itu kurang lebih penjelasan saya, Pak Agi. Tak kerasa banget namanya diskusi gitu ya Pak ya, waktu nggak kerasa gitu. Sekarang udah jam 8:30 ya, nggak kerasa, dan Bapak dan Ibu yang antusias juga sangat-sangat excited mungkin ya mengetahuinya apa, entah untuk mengetahui elemennya ataupun ingin suplemennya ya, superfoodnya. Mungkin nanti kalau ada informasi tambahan bisa chat melalui saya, nanti saya sambungkan. Dan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang telah bergabung. Terima kasih untuk Pak Anggip dan terima kasih juga untuk Pak Tio ya, yang telah menyempatkan waktunya nih bikin acara kayak gini, tuh sangat bermanfaat sekali. Terima kasih, selamat juga untuk semua. Salam sehat, salam sejahtera. Oke, sama-sama. Ya. Iya. Oke. Iya, jadi terima kasih Bapak dan Ibu yang telah bergabung. Mungkin nanti akan ada kesempatan ya Pak untuk acara-acara selanjutnya. Iya, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan. Iya, sehat selalu dan sampai jumpa di pembicaraan-pembicaraan berikutnya.